Hai teman-teman petualang, apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat semua. Yang nonton di rumah juga sehat-sehat juga. Fix no debat. Akun Fufu Fafa itu Roy Suryo. Gak usah berlama-lama lagi, skuy kita nonton videonya sekarang juga. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka, memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif. Bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Nah itu dia kata kasarnya ya kalaupun misalnya Gibran itu pemilik akun Fufu Fafa, itu pun nggak bisa menggugat dia sebagai wapres. Apalagi itu kan itu dipertegas oleh banyak, misalnya ketua Gerindra, mereka mempertegas kalaupun untuk Fufu Fafa itu nggak akan membuat Prabowo Gibran itu retak hubungannya. Betul. Apalagi nggak terbukti bahwa itu milik Gibran. Karena udah mutlak banget kan. Mau digoyang kayak gimana ya, dia tetap wakil presiden yang Indonesia. Yang sudah dilantik banget kan? Yang sudah dilantik dan sudah fix. No debat juga. Betul, dan itu wapres kalian. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar pondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan,
usaha itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyulut di dalam hatinya. Betul. Bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Enggak. Kebenaran Roy Suryo adalah bahwa dia mencuri panci, udah itu aja. Iya. Karena memang dia cari-cari problematik, manusia yang problematik. Betul kata Bro ini, bahwa udah hati yang busuk itu udah parah ya. Iya. Kalau udah hati busuk itu yang bener pun dianggap nggak bener gitu loh. Itu Akan kecium, pasti akan kecium. Ya, yang banyak peribahasa orang katakan lah, sepintar-pintarnya tupai melawan pasti nyungsap Dan juga. itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real vice president Republik Indonesia. Jadi maaf saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan. Karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendenigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Betul. Simpelnya gini, kalau yang membuktikan itu bukan Roy Suryo misalnya, adalah profesor dari Universitas pakar telematika, mungkin kita bisa nerima kan? Bisa nalarnya bisa jalan. Betul. Kita, ya. Bahkan diakui bahwa Roy Suryo itu bukan pakar, udah terbongkar kan, bahwa dia itu bukan pakar. Jadi apakah kita masih mengikuti suaranya lagi? Kan enggak kan? Sementara selama ini dia ada di kubunya Rocky Gerung. Yang lainnya yang benci sama pemerintah, udah fix dong. Ini semua udah nggak masuk akal. Betul. Kita akan tampilkan video selanjutnya, yaitu DJ anak jenderal ya bro ya, yang dia membongkar siapa di balik Fafa. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya DJ. Hari ini saya akan coba mengupas tentang akun Fufu Fafa. Yes. Akun Fufu Fafa ini baru diaktifkan di tahun 2013, bulan Agustus, pukul 1 dini hari. Sudah dipastikan bahwa pembuatnya tentu adalah seorang gamers yang hobi begadang. Ya. Kemudian akun ini stop, tidak lagi berkomentar di Kaskus, tidak lagi membuat quote, tidak lagi menyebarkan thread. Itu di tahun 2019. Setelah itu berhenti, tidak ada lagi status-status dia, tidak ada lagi komentar-komentar quote-quote, penyebaran thread. Di dalam beberapa komentar quote dari akun Fufu Fafa ini banyak yang memuja-muja Bapak Anies Baswedan. Harusnya akun Fufu Fafa ini dijadikan superhero oleh anak-anak Abah, karena di situ ada beberapa kata-kata yang menyanjung Abah. Iya, itu. Hanya saja karena penyakit jiwa yang terlalu parah dari pengikut Anies Baswedan dan juga pengikut Ganjar Pranowo ini ya, maka mereka menjadikan akun Fufu Fafa ini sebagai salah satu akun untuk mengadu domba antara Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka, Wapres. Masih belum terima. Mereka berharap bahwa jika Pak Prabowo dengan Mas Gibran berhasil mereka adu domba, maka nanti hubungannya tidak lagi harmonis ketika dilantik, dan bisa jadi ini berimbas kepada
saling mencari-cari kesalahan antara kedua belah pihak. Mereka juga berharap bahwa Indonesia kacau balau, sesuai dengan apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Padahal baik-baik saja. Padahal Saya aja sih Ibu. buktinya konser kemarin itu Budi J. bludak yang hadir ya. Warga negara Indonesia banyak duit, butuh hiburan. Konser itu yang hadir banyak banget. Di GBK penuh habis tiketnya terjual. Seratusan M Ini ya? apa? Indonesia baik-baik saja dan semakin sejahtera penduduknya, sampai-sampai bisa membeli tiket yang mahal bisa terbeli dan habis. Amin. Begitu pula di tiket di konser-konser itu habis ludes terjual. Ludes. Dan kita tahu kemarin itu libur panjang itu Puncak. hampir semua tempat-tempat Bener-bener. piknik, tempat Ngeri itu refreshing puncak. didatangi oleh banyak orang. Macetnya Bener. luar biasa Oh, ke iya. arah puncak. Tidak Butuh hiburan kata Ibu. Bener. artinya apa? Warga negara Indonesia banyak yang Baik-baik udah saja. kebanyakan Ibu. duit, semuanya pada keluar. Bener. Untuk apa? Mencari kegembiraan di hari libur panjang. Kebahagiaan. Bener. Apakah Indonesia Masuk akal. benar nih tidak baik-baik saja? Oh tidak. Karena fakta mengatakan bahwa Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Amin. Keren, Apakah keren. upaya anak-anak Abah dan anak-anak Ganjar ini mampu untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Mampukah? Tentu tidak. Karena Pak Prabowo tidak memperdulikan isi status suku Fafa itu. Itu bukan masa lalu. Ngapain sih diungkit-ungkit? Kayak anak kecil. Dulu lo itu dijelek-jelekin sama dia. Oh lo akrab sih sama dia sekarang. Dulu itu lo dijelek-jelekin. Sama saja anak Abah ini memperlihatkan betapa dengkinya mereka dengan hubungan baik yang sekarang terjalin antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Bener Karena juga. mereka tahu dulu itu mereka bersaing di 2014 dan 2019. Oh sekarang bisa akrab. Ngiri, dengki, diadu domba supaya pecah. Sifat dasar manusia. Iri Iri adalah dengki. perbuatan yang paling dibenci. Ngeri. Adu domba, perbuatan yang paling dibenci, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku soleh, alim, ahli surga, sudah pemegang kunci surga. Kok bisa begitu anak-anak? Karena kedengkiannya sudah tidak lagi terbendung. Sekarang apa yang dikatakan oleh anak-anak Abah terhadap viti-viti saya? Bicaranya apa? Anies Baswedan itu dosanya sudah ditanggung sama ibu, karena ibu menjelek-jelekan Anies Baswedan setiap hari. Apa yang saya jelek-jelekan terhadap Anies Baswedan? Itu kali yang disebut Menyisipkan memegang kata-kata. kunci surga. Itu dia. Dia dengan segampang itu menuduh ini gini. Ketika dituduh balik, itu responnya. Nggak terima. Nggak terima. Seolah-olah dosanya ini ditanggung oleh ini. Gimana caranya kalian yang sering menuduh ini? Menuduh Jokowi, menuduh Gibran. Dosa Jokowi ya kalian tanggung juga kan? Benar. Tapi mereka kayak nggak pakai nalar itu gitu loh untuk penerapan untuk diri sendiri gitu. Nggak jalan nalar. Betul. Nggak ada logika. Betul. Kalau kata Agnes, cinta ini Kadang nggak ada itu cinta. Kadang-kadang nggak ada logika emang. Tapi dia contohnya tadi bagus. tapi yang berbahaya sih. Ngapain diungkit-ungkit yang lama-lama? Betul. Nah itu anak-anak itu dulu suka ngasarin aku kan nggak lucu juga. Iya. Bener, ini realita banget Betul. ya. Kasih contohnya biar Betul. orang ngerti semuanya. Anak abah banget tuh. Dan Pertandingan GBK padahal itu fitnah. Apa yang kami anak jenderal lakukan? Bukan fitnah, fakta semuanya. Kalian mengadu Baik. domba Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Kami mengadu domba apa? Tidak pernah. Kami menyebarkan hoax. Tidak pernah. Semuanya fakta. fakta Lucu itu ya, dia jilbab yang saya. bicara. Kenapa sih? Banyak yang komen begini. Ini ibu ini nih, dusta tuh jilbabnya palsu ya. Ya sudah, saya bikin begini aja lah jilbabnya Ada aneh-aneh lah, dua biar semakin jilbabnya. mereka semakin ngomel-ngomel. Kalau kita mau bongkar, dulu pendukung Bapak Jokowi tidak hanya Fufu Fafa, tapi jutaan pendukung Pak Jokowi yang bermain medsos, semua pernah mencaci maki Pak Prabowo. Begitu pula pendukung Setuju. Bapak Prabowo yang bermain Benar. medsos, semuanya pernah mencaci maki Pak Jokowi. Iya sebutannya itu Makanya dua cebong istilah. ya, kecebong. Kecebong, kampret ya. Kampret sama Kecebong. sumbu pendek. Betul. Ya, Jadi kampret. ngapain kalian ungkit-ungkit lagi ya? Kalau ada dua musuh bersatu, kenapa kalian sewa? Kenapa kalian ingin memisahkan mereka? Bukankah itu baik ketika ada dua orang bermusuhan, lalu
kembali menjadi bersatu. Itu kan baik. Benar itu Kalau kalian pengikut menciptakan kasih, saling saling solehah, saling tentu kalian tidak akan melakukan itu. Ya, saling salam-salaman, Iya. baik-baikan itu Padahal bagus. sudah disatukan kan Iya. di 2019 ketika Jokowi merangkul Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kan. Benar, itu ya suatu hal yang nggak mudah sih kalau menurutku, karena Yes. ini kompetisinya bukan kompetisi kayak main PlayStation Betul. atau gamers Harga Mobile diri Legends, nih, iya, harga di diri toko-toko dan bangsa. negara cuy. Nggak mudah tapi terjadi kan. Benar, nggak mudah buat terjadi. manusia yang bener-bener yang nggak punya kasih gitu. Betul. Kayak ya yang nggak cinta damai kayak nggak Betul. mungkin terjadi dirangkul gitu. Dan mereka memakai itu untuk bagaimana Jokowi Prabowo ini retak hubungannya Iya, lewat Prabowo Gibran. iya. Ini Harusnya makanya kita perangi bro ya. bener, harusnya ya seneng lah, maksudnya tadi musuhan jadi temenan, bahkan sahabatan, bahkan jadi keluarga. Betul. Kalau orang yang cinta negeri harusnya senang. Cuma orang-orang ini punya kepentingan. Iya, mereka kayaknya harus nonton film lama lagi. Apa itu? Apa keluarga itu maksudnya? Yang itu lagu apa sih? Jadi lupa. Ya mana ini? Yang harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu sudah dijelaskan. Kalau Betul. mereka menjadi teman, sahabat, bahkan keluarga, itu keren banget. Iya. Makanya itulah yang punya Prabowo kan. Semua dirangkul. Semua Bahwa kita dirangkul. yang mau bangun negeri ini dirangkul semua. Iya. Kita Yang yang nggak mau keluar sana. iya, keluar sana kayak si artis itu ya, kayaknya yang lagi rame itu. Ada. Siapa? Ya, Ferdi itu kan. Peri Nuril. Ferdi Nuril, iya. Aku nggak enak mau nyebutnya, jadi Gak apa-apa bro. Pokoknya apa ya. haters Prabowo Jokowi semua kita sebutin. Iya, jadi ya kalau nggak seneng, kalau punya uang ya silakan get out dari Indonesia. Susah banget. Kita Kalau nggak kan- mau dipimpin oleh Prabowo, Gibran Benar. keluar. Udah itu simple Iya, sebenarnya. kita yang cinta negara ya harus support lah apapun kepentingan atau Kebijakan dari pemerintah atau dari presiden, kita harus hormati, hargai. Betul. Gitu. Kita nggak bisa apa-apa, itu udah keputusan mutlak. Betul. Makanya teman-teman, kita akan terus kawal jangan sampai Gibran Prabowo terus dicekoki oleh Iya. mereka ini untuk diadu domba. Bener. Support juga di channel Arnold Explorer Arnold guys ya. Explorer ya, Betul. guys. Ya, Dia akan jadi- mengupdate banyak ya, bro ya. Bener, kita akan Mengawal lah ya. Iya, kita mengawal sampai tuntas lah. Betul, pemerintahan ini ya, bro ya. Iya, kita cari keadilan lah, karena Betul. kalau kita ngerasa nggak adil, ya kita harus perangi. Betul. Yang Iya. nggak benar kita berusaha luruskan. Makanya teman-teman bisa subscribe channel ini. Bro. Ya, like, subscribe, komen. Kalau memang mau bikin konten apa, kita akan buat nanti, guys. Betul. Saksikan dan rasakan petualangan bersama Bro Arnold di Explorer. Iya, kita sesuai nama channelnya. Tagline-nya. Iya, tagline-nya kita berpetualang. Gitu. Termasuk perangi yang nggak benar ini, kita harus cari keadilan. Pokoknya no doktrin-doktrin yang nggak benar ya tentang politik-politik yang busuk. Gitu, kalau katanya nggak benar lah. Kita harus cari kebenaran, hancurkan kepalsuan. Terima kasih buat teman-teman petualang yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa subscribe agar channel gue semakin berkembang dan semakin semangat nih buat konten yang lebih menarik lagi. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya.